Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang identifikasi penyakit kulit menggunakan metode forward chaining. Untuk anggota kami sendiri itu ada saya Yuda Nangga Parosa, lalu di sini ada Muhammad Iman Fatur, ada Fatah Ardiansyah, ada Muhammad Firodi Zamzami, ada Yudika Septian, dan Fahri Fahezi. Untuk yang pertama akan menjelaskan adalah Muhammad Iman Fatur. Silakan kepada Muhammad Iman Fatur. Baik, di sini ada 4 subgol, yaitu yang pertama ada eksim. Eksim adalah istilah berkaitan dengan terganggunya gangguan pembengkakan pada kulit. Gangguan ini disebut juga dengan dermatitis. Saat terjadi reaksi alergi pada kulit dapat ditandai dengan timbulnya warna kemerahan. Lalu yang kedua itu ada skabis atau yang lebih dikenal dengan kudis, merupakan penyakit kulit menular yang disebabkan oleh masuknya tungau kecil ke dalam lapisan kulit luar. Selanjutnya ada psoriasis, adalah penyakit autoimun yang terjadi karena ada peradangan pada kulit. Peradangan kemudian menyebabkan kulit bersisik, menebal, terasa gatal, dan juga mudah terkelupas. Dan yang terakhir itu ada tinea corporis atau kurat tubuh, adalah infeksi jamur yang biasa menimbulkan ruam, melingkar, kemerahan atau keperakaran pada kulit. Ya, untuk selanjutnya, karena tadi sudah dijelaskan untuk jenis-jenis penyakit yang sudah diidentifikasi, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatah Ardiansyah untuk fakta yang diperoleh dari user. Silakan Fatah Ardiansyah. Oke, fakta yang diperoleh dari user itu ada G1 atau disebut kemerahan, G3 kulit bersisik, G12 itu ruam berpulau-pulau, G13 aktif di tepi, K1 itu gatal. Oke, untuk fakta yang diperoleh dari user adalah 5 fakta yang kita dapat. Lalu selanjutnya akan dijelaskan tentang premis atau ciri-ciri dari penyakit yang telah dijelaskan di subgol oleh Yudika Septian. Pada Yudika Septian, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan gejala dan keluhan berikut alternatif penanganannya. Yang pertama, yang termasuk gejala atau ciri-ciri dari eksim yaitu kemerahan, kulit kering, kulit bersisik, kulit pecah-pecah, ruam menonjol, mengeluarkan cairan, dan gatal-gatal. Lalu untuk alternatif penanganannya, kita bisa menggunakan pelembab kulit, krim steroid, obat alergi, gel lidah buaya, minyak kelapa murni, dan pasta kunyit. Lalu yang kedua, ke dalam jenis penyakit kedua adalah skabis. Ciri-cirinya yaitu bintik-bintik merah, kulit kering, luka akibat garukan, gatal di malam hari, lalu perih. Selanjutnya alternatif penanganannya yaitu menggunakan lotion calamine, NYX, kompres air dingin, oleskan campuran minyak, cengkeh dan minyak kelapa, oleskan tea tree oil, rendam pakaian dengan air panas, terakhir jemur alat tidur. Lalu jenis penyakit yang ketiga, psoriasis. Gejala dan keluhannya yaitu kulit kering, kulit bersisik, kemerahan, kulit terkelupas, ruam, penebalan kuku, gatal-gatal. Alternatif penanganannya yaitu menggunakan salep emollient, tacrolimus, gel lidah buaya, olesan tea tree oil, pasta kunyit, cuka apel, minyak zaitun, minyak kelapa murni. Yang terakhir termasuk ke dalam tinea corporis. Ciri-cirinya ruam berpulau-pulau, kemerahan, aktif di tepi, kulit bersisik, dan gatal. Alternatif penanganannya menggunakan clotrimazole, miconazole, ketoconazole, bedak
salisil, menggunakan pakaian longgar dan menyerap keringat. Dan terakhir, jangan gunakan pakaian yang lembab. Nah, sekian, selanjutnya. Ya Bu, karena sudah dijelaskan oleh Yudika Septian, untuk selanjutnya Erel akan menjelaskan tentang knowledge based rules yang dijelaskan yang telah disampaikan oleh Yudika Septian tadi berkaitan dengan premis. Erel dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Yuldan atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang knowledge based rules, yaitu pembuatan rules pertama jika G1 ini dia kemerahan, dan G2 kulit kering, dan G3 kulit bersisik, dan G4 kulit pecah-pecah, dan G5 ruam menonjol, dan G6 mengeluarkan cairan, dan K1 gatal, maka penyakit tersebut subgolnya masuk ke eksim. Lalu rules 2, jika G2 yaitu kulit kering, dan G7 bintik-bintik merah, dan G8 luka akibat garukan, dan K2 perih, dan G5 ruam menonjol, K3 gatal di malam hari, maka subgolnya adalah P2 yaitu scabies. Lalu rules nomor 3, jika G1 kemerahan, dan G2 adalah kulit kering, dan G3 kulit bersisik, dan G9 kulit terkelupas, dan G10 ruam, dan G11 penebalan kuku, dan K1 gatal, maka subgolnya yaitu P3 psoriasis penyakitnya. Lalu yang terakhir rules nomor 4, jika G1 yaitu kemerahan, dan G3 kulit bersisik, dan G12 ruam berpulau-pulau, dan G13 aktif di tepi, dan K1 gatal, maka nama penyakitnya itu P4 Kinea corporis. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya tentang knowledge based rules. Terima kasih. Selanjutnya. Oke, untuk poin keputusan dari knowledge rules based yang telah dibuat oleh tim kami adalah sebagai berikut. Yang pertama pasti dimulai dengan start. Setelah itu ada percabangan antara G1 dan G2. Dikarenakan selalu diawali dengan G1 dan G2, maka kita bagi cabang menjadi 2. Jika masuk ke G1, maka akan dilakukan validasi menjadi G2 dan G3. Setelah itu, jika masuk ke G2, maka akan diteruskan ke G3, maka muncul ada 4 percabangan dari masing-masing G2, G3, dan G3 yang terakhir. Untuk G2 yang pertama, itu dia akan memenuhi kriteria sebagai penyakit scabies. Untuk G3 yang kedua, itu dia akan memenuhi penyakit tinea corporis. Untuk G9 yang ketiga, itu dia akan memenuhi penyakit psoriasis. Dan untuk G4 yang terakhir, dia akan memenuhi penyakit eksim atau dermatitis atopik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahri Parezi untuk penjelasan mengenai poin keputusan tersebut. Silakan Fahri Parezi. Ini yang konklusi akhir kan ya? Ya. Berdasarkan fakta yang diperoleh dari user, maka konklusi akhir yang didapatkan adalah P4 sama dengan Desna corporis. Ya, sebelum kita tutup, adapun konklusi akhir tersebut didapatkan karena dia tidak memenuhi ruler pertama, yaitu G1 dan G2, karena di dalam faktanya dia tidak memiliki indikasi pada G2. Selanjutnya akan dilarikan ke ruler kedua, G2, karena di fakta yang disampaikan user juga tidak ada G2, maka ruler 2 kita lewatkan. Kita masuk ke ruler ketiga, yaitu diawali dengan G1 dan G2. Karena G1 memenuhi namun G2-nya tidak, maka ruler ketiga akan dilewatkan kembali.
sehingga akan memasuki rola keempat yang diawali dengan G1. Karena G1 sudah memenuhi, maka dilanjutkan dengan G3. Karena G3 juga ada dalam fakta yang diberikan oleh user, maka akan dilanjutkan ke G12. Dan G12 juga sudah memenuhi fakta yang diberikan oleh user. Setelah fakta yang G12 dipenuhi oleh user, maka dia akan masuk ke G13. Dan jika fakta G13 terpenuhi, maka dia akan masuk ke K1 atau keluhan gatal. Setelah kita simpulkan, maka konklusi yang didapat adalah user yang memberikan fakta tersebut adalah mengalami penyakit tinea corporis berdasarkan hasil pohon keputusan dan knowledge based rules yang ada. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.